Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyal ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, program yang senantiasa mengajak Mang Cek Bicek untuk meningkatkan keimanan dan takwaan kita, serta juga mengajak juga Mang Cek untuk mengasah wawasan pengetahuan tentang keagamaan kita, dan sembari kita juga menunggu waktu berbuka puasa atau menunggu waktu beduk tiba azan nanti berkumandang. Marilah sama-sama kita akan mengikuti program yaitu Anten-Anten Nunggu Buko yang sebagaimana setiap hari yang dilangsungkan 1 jam ke depan nantinya bersama Mang Cek Doli dan Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita bersamaan dengan hari Senin tanggal 1 April 2024 atau bersamaan hari ini berada di posisi 21 Ramadan 1445 Hijriah, dan tanpa terasa Mang Cek Bicek kita berada di hampir di penghujung Ramadan, telah berada di 10 hari terakhir di hari itu pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amalia Ramadan kita, seluruh kegiatan amalia Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek pada pekan ini kita akan membahas tema yaitu Al-Qur'an dan Penyelamat Manusia, yaitu bersama narasumber kita yang terhormat yaitu Bapak Dr. Haji Rosyidin Hasan MPDI. Terlebih dahulu Mang Cek Doli pengen mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi maupun kerjasama dan dukungan dari beberapa sponsor kita, yaitu kami ucapkan terima kasih kepada Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masak 2. Kita ucapkan syukron kasiron, jazakallah khair kepada seluruh para sponsor kita yang telah mendukung acara ini. Dan tentu saja Mang Cek Doli juga pengen mengingatkan kembali seluruh Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV untuk bagi Mang Cek Bicek nak bertanya di tema kita hari ini yaitu Al-Qur'an dan Penyelamat Manusia, jaturi nanti di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 00022. Dan Mang Cek Bicek nanti di segmen ketiga, segmen terakhir kita juga membuka kuis nantinya, yaitu dalam bentuk kuis kurma, yaitu kuis Ramadan. Pantengin terus nanti Mang Cek Bicek di segmen pertama, segmen kedua, nanti segmen ketiga kita akan berikan hadiah voucher belanja senilai uang Rp250.000 bagi Mang Cek Bicek yang beruntung. Nanti silakan ditelepon juga nanti dan kami akan berikan pertanyaan, dan insya Allah bagi yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan voucher belanja. Dan kita akan bahas bersama itu tema kita pada sore hari ini, Al-Qur'an dan Penyelamat Manusia, bersama Al-Mukarram Al-Muhtaramun yaitu Ustadz kita Dr. Haji Rosyidin Hasan MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Terjebak macet baik. Terjebak macet. Hujan Ustadz ya? Ya. Sempat tadi. Kalau udah kita melihat akhir-akhir udah penghujung nih Ustadz, udah hampir macet luar biasa Ustadz ya? Iya. Rasanya nggak metu kalau Ustadz. Bukber Ustadz ya? Bukber. Kenalnya ngabuburit gitu Ustadz ya? Betul. Nah, ini agak mengundang insya Allah. Alhamdulillah Ustadz, tema kita nih di penghujung Ramadan Ustadz, mungkin baru saja 5 hari mungkin lalu kita baru melewatinya tuh Nuzul Quran Ustadz ya? Itu peristiwa yang sangat agung sekali Ustadz. Dan tapi kalau kita melihat Ramadan kembali ini biasanya umat ini adalah berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran Ustadz. Nah, tema kita tepat sekali Ustadz. Ini tema kita Al-Quran dan Penyelamat Manusia Ustadz. Mungkin Ustadz, waktunya Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan tema kita Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim,
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Pemirsa PAL TV rahimakumullah, alhamdulillah syukur pada sore hari ini kita masih bersama-sama diberikan kesehatan, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita menunaikan kewajiban kita puasa Ramadan di hari yang ke-21 atau sudah sepertiga dari perjalanan kita di dalam Ramadan ini. Pemirsa PAL TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya yang bernama manusia. Allah ingin mengharapkan, menginginkan kembali agar manusia itu akan kembali kepada tempat asalnya. Tempat asal manusia berasal dari surga, dan oleh karena itu Allah hantarkan, Allah hadirkan manusia di alam semesta ini dan nanti akan kembali kepada tempat asal, yaitu surgawi. Jadi sidang pemirsa PAL TV rahimakumullah, kita adalah makhluk surgawi dan harus kembali kepada surga tempat asal kita. Akan tetapi persoalannya, apakah kita tahu jalan untuk sampai ke surga itu? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu tuntunan, satu ajaran, satu pelajaran, satu pendidikan, atau dalam bahasa yang sekarang lagi ngetren, satu GPS agar orang bisa kembali lagi ke surga sebagai tempat asalnya. Itulah Allah turunkan Al-Qur'an, yang Allah menjadikan Al-Qur'an kepada manusia sebagai penyelamat di alam dunia ini. Kehidupan manusia di era sekarang ini tentunya bermacam-macam, dan itu adalah konsekuensi kita hidup di dunia. Hidup di dunia itu tidak semuanya harus baik, karena memang dunia itu tempatnya ada yang baik, ada yang tidak baik. Paling tidak ada dua dimensi, ada kebaikan dan ada ketidakbaikan. Allah menginginkan agar manusia itu selalu baik, maka Allah arahkan dengan satu benda yang namanya Al-Qur'an. Dan kita berharap Al-Qur'an yang sekarang juga Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an, menjadi fokus kita untuk beribadah, lebih banyak membaca Al-Quranul Karim, karena insya Allah Al-Quran yang dibaca akan menjadikan pahala buat kita, dan kemudian bahkan Al-Quran akan membersamai kita di kubur nanti. Al-Quran akan mengiringi kita ketika di Sirat nanti, dan Al-Quran akan menjadi kawan kita ketika nanti di mahsyar. Itu ketika kita sekarang hidupnya juga membersamai Al-Quran. Oleh karena itu Ramadan bulan Al-Quran, mari kita yang pertama banyak tadarus Al-Quran, yang kedua tadabburul Quran, yang ketiga kalau saja membaca tidak bisa, tadabbur tidak bisa, maka mungkin kita juga banyak simaan Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu an adalah salah seorang dari salah satu imam madhab dari 4 madhab mim madzahibil arba'ah. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan kurang lebih sekitar 60 kali hataman, dan beliau sengaja secara fokus di dalam Ramadan ini menjadikan Al-Quran sebagai kawan akrabnya. Itulah yang kemudian kita juga dalam doa Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuron wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya untuk kita melangkah dalam kehidupan. Ketika kehidupan penuh dengan cahaya dari Al-Quran, maka teranglah kehidupan itu. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk untuk kita terus ke depan. Bahkan jadikan Al-Quran ketika nanti kita berada di alam barzah menjadi kawan kita yang setia, karena ketika itu tidak ada kawan kecuali Al-Quran yang sekarang kita baca. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sebuah mukjizat yang paling besar, yang mukjizatnya tidak hanya untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mukjizatnya juga untuk umat manusia, umat Rasulullah. Kalau saja dulu Nabi Musa punya mukjizat sebuah tongkat, hanya dipergunakan oleh Nabi Musa. Kalau saja dulu
Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud dengan suaranya hanya untuk Nabi Daud saja. Demikian pula ketika Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang mati dan memberikan penyembuhan, itu juga untuk Nabi Isa saja. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mukjizatnya tidak hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk alam semesta yang harus kita pedomani. Itu barangkali. Masya Allah, luar biasa sekali, luar biasa Ustaz ya. Pertama menjadikan Al-Quran sebagai penyelamat Ustaz ya. Yang kedua tadi sebagai jadi kiblat Ustaz ya. Sebagai petunjuk dan imam Ustaz. Ustaz, kalau kita bicara kembali Al-Quran Ustaz ini, kalau kita melihat Ramadan adalah momen ya bagi umat untuk membuka kembali yang selama ini mungkin 11 bulan berdebu sampai sana. Ini baru nak buka lagi berlomba-lomba Ustaz. Tapi kita alhamdulillah ucapkan Ustaz ya, ada keinginan dan motivasi besar untuk membuka kembali Al-Quran Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz kalau kita melihat Al-Quran dengan konteks fenomena dengan spiritual dan moralitas. Kalau kita dari sisi moralitas ini Quran, kalau ditanya kalau bagaimana akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini bagaimana kalau lihat korelasi antara Al-Quran dengan pembangunan moralitas umat Islam saat ini? Iya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, ma khuluqun Nabi, kemudian beliau menjawabnya, wa khuluquhul Quran, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Artinya apa? Ketika Al-Quran diimplementasikan dalam kehidupan. Contoh kita mengambil satu ayat yang pendek dari lafaz yang pendek, kalimat yang pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mencontohkan sifatnya yang Rahman, Allah yang mencontohkan sifatnya Rahim. Itu sesungguhnya bukan hanya untuk Allah saja, tapi bagaimana yu'assirun nas ila sifatillah. Bagaimana kita juga dipengaruhi oleh sifat-sifat Allah. Itulah Rasul adalah pribadi yang begitu sangat sayang kepada siapapun juga. Tidak hanya kepada para sahabat, bahkan kepada, mohon maaf, yang dianggap oleh mereka sebagai musuh. Bahkan kepada, mohon maaf, satu cerita orang Yahudi yang tua renta, ibu-ibu tua renta, tidak bisa melihat. Tapi Rasul betapa memberikan kasih sayangnya kepada umat manusia. Kalau demikian, maka manusia akan menjadi indah kehidupannya ketika kemudian diwarnai oleh nilai-nilai Al-Quran. Dari lisannya akan keluar kalimah-kalimah yang indah. Kenapa? Memang Al-Quran penuh dengan keindahan. Dari perilakunya akan terimplementasikan perilaku yang baik. Hatinya akan dipenuhi dengan Al-Quran. Ketika demikian, maka profil seseorang seperti itu, karakter orang seperti itu, maka karakter yang saya kira sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa sekali, Masya Allah. Ini luar biasa Ustaz ya. Karena kita bukannya krisis cerdas, tapi krisis moralitas ya. Betul, ya, karena memang kita ini lebih banyak menggunakan sisi-sisi yang bersifat material, tidak menggunakan sisi-sisi yang bersifat spiritual. Atau dalam bahasa yang lain, kita sering menggunakan otak kiri, jarang-jarang menggunakan otak yang sebelah kanan. Padahal ketika kita membersamai, silahkan manusia untuk berkarya jauh lebih banyak, tetapi ketika karyanya banyak, diwarnai dengan nilai-nilai Qurani, maka apa yang dia kerjakan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Oke, Masya Allah Ustaz. Tapi kita sambung lagi Ustaz, kayak pembahasan kita luar biasa sekali masalah Al-Quran Ustaz. Kita ada yang lewat Ustaz. Pemirsa Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali bagaimana Al-Quran sebagai penyelamat umat manusia. Jangan kemana-mana, tetap akan kita bahas kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku, Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Anten-Anten Nunggu Buko. Dan tadi telah dibahas oleh kiai kita, ustadz kita, bagaimana Al-Quran dijadikan pertama adalah penyelamat umat manusia, yang kedua menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai kiblat
atau GPS-nya umat manusia agar kita tidak tersesat selama-lamanya. Dan Mang Cek sebagaimana juga ini diriwayatkan dari Abu Umamah dari Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat pertolongan kepada para pembacanya." Mudah-mudahan kita akan memperoleh syafaat Al-Quran kelak insya Allah bagi para pembacanya dan senantiasa istiqomah mengamalkan Al-Quran. Dan Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Becek yang nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema tentang Al-Quran dan penyelamat manusia, silakan di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022 dan tetap pantengin juga Mang Cek Becek, nanti kita akan bagi-bagi kuis kurma di segmen terakhir nantinya. Kita akan bahas terlebih dahulu segmen kedua nih bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Dr. Haji Rosyidin. Ustadz, balik lagi Ustadz, kita masih bicara Al-Quran Ustadz. Iya. Kayak ada tadi belum tuntas Ustadz. Kalau kita bicara Al-Quran sebagai penyelamat manusia tadi korelasinya bagaimana ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah adalah Al-Quran Ustadz. Nah, kalau kita melihat banyak zaman sekarang ini adalah bagaimana membaca, tamat, hatam atau melepaskan suatu kewajiban Ustadz. Gimana aku hatam Ustadz ya, pernah hatam Quran. Betapa penting ataupun menjadi suatu kewajiban, apakah harus wajib kita mentadabburi Al-Quran Ustadz, atau mengetahui Ustadz, atau ini bagaimana kedepannya untuk dapat diamalkan Ustadz? Ini bagaimana Ustadz? Iya, jadi Al-Quran itu sebuah kata yang mustaq dari kata-kata qoro'ah. Qoro'ah yaqra'u Qur'an atau Qur'an. Artinya bacaan. Ya, bacaan, maka dia satu kitab yang harus dibaca. Tentunya nanti ada levelnya. Iya. Ada yang level sekedar bisa membaca. Ya. Dan itu faham dan tidak faham wa mu'abadah liman qoro'ah, dan menjadi ibadah bagi orang yang bacanya. Dalam hal ini apakah dia faham apa tidak paham, ya, itu tetap berpahala. Berpahala itu bukan sekadar untuk nanti, paling tidak ada efek terhadap dirinya menjadi pribadi yang Qur'ani. Artinya apa? Ada nur Al-Quran, cahaya Al-Quran yang kemudian bisa memberikan suasana bagi qari'ul Quran. Qari'ul Quran. Apa? Rasa tenang, rasa damai, rasa nyaman. Kenapa? Karena memang hatinya ya di Qur'ani gitu, dicahayai oleh Al-Quran. Yang kedua, di atas itu, di samping membaca, dia juga bisa mentadaburi, atau mungkin yang kedua tahu tentang arti Al-Quran. Yang ketiga, level ketiga, mentadaburi. Lebih daripada itu, Al-Quran dibaca, setelah dibaca, kemudian dianalisis apa yang ada di dalam bacaan itu, dan yang selanjutnya, level keempat, mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran. Yang kelima, lebih banyak lagi nih, yang kelima, mereka yang kemudian tidak hanya sekedar membaca, kemudian menerjemahkan, tahu artinya, mentadaburi, kemudian mengamalkan, tetapi lebih dalam dari isi Al-Quran menjadi teori-teori kehidupan untuk kalau bahasa Allah begini, wasta'marakum fiha, aku ciptakan manusia dengan Al-Qur'annya itu agar bumi ini menjadi makmur. Kita sekarang dengan likes yang seperti ini karena adalah temuan-temuan manusia yang itu mencoba mengambil, ada nur dalam Al-Qur'an. Apa sih cahaya yang kemudian dianalisis, yang kemudian diteliti oleh banyak orang, jadilah cahaya seperti ini. Karena iya, jadi ada pengembangan teknologi, pengembangan pengetahuan, memang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bebas. Ketika sudah begitu, maka kemudian kan ada ayat yang berbunyi begini, Cek. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kalau ngomong nas kan umum, universal. Maka mohon maaf, manusia yang beragama apa saja, manusia yang berkeyakinan apa saja, ketika mereka mengkaji Al-Quran secara dalam, mereka akan mendapatkan pengetahuan baru yang kemudian ini jurusannya jurusan akademis, ya, ketika dikaji secara akademik. Tetapi tidak hanya itu, Al-Quran juga jauh lebih dalam
bagi orang-orang yang muttaqin, ya, bagi orang-orang. Maka dalam surat yang kedua Al-Baqarah, Iya. pada ayat yang kedua juga, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Secara spesifik akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan buat kita semua, tantangan kita semuanya. Kita lebih banyak membaca Al-Quran, tetapi kemudian kita belum banyak mengkaji Al-Quran. Padahal ketika Al-Quran dibaca, Al-Quran dikaji, dan Al-Quran jadi habit, perilaku kehidupan sehari-hari, yang biasa sehari-hari, maka itu yang kemudian tidak hanya menyelamatkan. Tahu enggak? Itu orang yang dirindui surga itu orang yang salah satu di antaranya. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Kalau kita rindu kepada surga, wajar. Wajar, biasa. Iya, doa kita paling banyak kan Pengen masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, itu kan. Dalam puasa ini kan baca doa itu kan banyak sekali itu kan. Tapi sekarang justru berbalik. Justru surga merindukan, Ustaz. Surganya yang merindukan kepada kita. Siapa? Talil Quran. Talil Quran itu artinya orang yang tidak sekedar baca. Ada dua kalimat, ada dua kali mufrad ya, yang kemudian sama artinya tapi beda maknanya. Ada qari'ul Quran. Qari'ul Quran. Ya, namanya qari. Ya. Tapi jangan yang kayak kemarin di di medsos ya. Qari'ah itu dimaknai qari gitu. Ya tadilah, ayo jadi kiai yang baik lah, yang tahu lah ya. Ada qari'ul Quran, ada talil Quran. Yang dirindukan surga itu bukan qari'ul Quran, tapi talil Quran. Man huwa? Siapa yang namanya talil Quran? Ya dia yang membaca Al-Quran dan dia yang mengiringi makna-makna Al-Quran dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar membaca. Diimplementasikan ke implementasinya seperti apa yang kemudian dengan Al-Qur'annya semakin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang sederhana itu memprakteknya mempraktekkan di dalam kehidupannya apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tadi kenapa Rasulullah SAW itu wa khuluquhul Qur'an? Ketika Allah mengatakan tadi kalimat pendek ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka kemudian Rasul menjadi pribadi yang sangat kasih, yang sangat sayang. Luar biasa dengan sekali. Sifat-sifat Allah yang lain. Rahman-Rahim ya Ustaz ya. Tapi ini baru bicara Bismillahirrahmanirrahim, belum bicara sifat-sifat Allah lainnya Ustaz. Belum bicara, ini luar biasa sekali Ustaz. Ustaz, kalau kita bicara kembali Al-Qur'an ya Ustaz ya. Mungkin kalau kita lihat Al-Qur'an adalah kitab suci di untuk hari zaman yang Ustaz. Apa yang membedakan Al-Qur'an lebih tinggi kedudukannya Ustaz dibandingkan mungkin para kitab-kitab para nabi lain diturunkan sebelumnya itu Ustaz? Iya. Kitab-kitab zaman dahulu semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Dan ada beberapa suhuf yang kemudian orang suhuf itu ya seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan beberapa nabi itu ada ya bahasa sekarang namanya lembaran-lembaran, sekalipun bentuknya bukan lembaran. Ya kalaupun sekarang sudah kayak jadi lembaran gitu kan. Karena Al-Quran lebih dimensional. Ya. Taurat itu sebuah kitab yang lebih banyak mengajarkan hal-hal yang bersifat teologis, ya, yang bersifat teologis, ya. Kemudian termasuk sampai kepada Injil juga lebih banyak terkait dengan persoalan-persoalan teologis gitu ya, tentang ketuhanan dan lain sebagainya. Nah, Al-Qur'anul Karim sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu lebih universal. Maka saya katakan tadi, mohon maaf, jarang orang kemudian satu kelompok agama mengkaji kitabnya orang lain. Tapi Al-Qur'an ketika dikaji itu semakin asik, semakin dalam. Yang jelas dia lebih universal. Dan kandungannya Al-Quran yang begitu dalam, ya, yang begitu dalam, dan kemudian Al-Quran tidak sekedar dalam bacaan saja, tetapi ada sebuah dzauq, ada sebuah rasa yang kemudian rasa itu menjadikan
pengaruh ya, berpengaruh kepada kepribadian seseorang. Itu yang bedakan antara Al-Qur'an dari sisi ajaran tadi saya katakan lebih universal. Iya. Dan ini menjadi berman. Betul, cerita tentang angkasa, teknologi, cerita teknologi, cerita tentang yang lain-lain gitu kan. Yang itu tidak ada di dalam kitab-kitab yang lain. Dan semua kisah pun akan dikisahkan dalam Al-Qur'an, Ustaz ya. Betul, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lahir kan begini, saya katakan tadi Nabi Musa alaihi salatu wasallam punya mukjizat hanya untuk dia. Iya. Setelah beliau tidak ada, tongkatnya nggak bisa lagi untuk membelah lautan. Iya kan? Iya. Dan yang lain-lain, dan nabi-nabi yang lain seperti itu. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak diberikan mukjizat dalam bentuk material, bentuk benda, alatnya. Bendawi gitu. Iya. Tapi Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Karena Allah tahu bahwa nanti zaman akhir orang yang paling hebat itu bukan orang yang kuat secara fisik kayak Nabi Musa. Orang yang paling hebat bukan sekedar, mohon maaf, orang yang Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu suaranya indah gitu ya. Bukan. Atau kemudian Nabi Sulaiman orang kaya. Nabi Sulaiman orang kaya. Makanan. Tidak. Tetapi sekarang yang hebat adalah mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Al-Qur'an menjadi landasan untuk itu. Saat bicara lagi penyelamat manusia, Ustaz ya. Kalau kita bicara penyelamat manusia, ya nanti muara akhirnya kepada kita ingin masuk surga dan ridho Allah, Ustaz ya. Nah, kalau kita bicara Al-Qur'an kembali, Ustaz, bagaimana kita untuk upaya untuk istiqomah, Ustaz? Ustaz bilang tadi menyinggung masalah habit tadi, Ustaz ya. Habit istiqomah ketika sudah membaca, bukan hanya di Ramadan tapi di luar Ramadan. Tantangan terbesar beratnya adalah di luar Ramadan, Ustaz. Nah, ini bagaimana mengistiqomahkan diri agar kita tetap membaca, mengamalkan, mentadaburi, bahkan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kehidupan kita, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Iya, makanya Ramadan harus jadi start. Dari start ya. Harus menjadi start, harus menjadi permulaan untuk kita kembali dengan Al-Qur'an. Kembali ke Al-Qur'an. Karena apa? Keluarga kita tidak akan mengawani kita di kuburan nanti. Tinggal kalau ditinggal semua. Balik kalau. Kemudian harta benda kita nggak ada yang situ. Nggak muat juga mobil saat masuk itu. Nggak ada. Tapi Al-Qur'an yang akan menemani. Kenapa kita nggak berakrab ria dengan Al-Qur'an di dunia sekarang ini? Maka berakrablah dengan Al-Qur'an karena dia yang pasti setia menemani kita. Oleh karena itu ya kita harus kawani Al-Qur'an, bersahabat dengan Al-Qur'an, karena sahabat setia itu Al-Qur'an. Menjadikan Al-Qur'an itu menjadi bagian dari habit. Kalau baca Qur'an rasanya menjadi hambar, saatnya. Iya. Paling tidak di pagi hari, kalaupun tidak 1 juz, mungkin 1 makro. Syukur 1 juz setiap pagi, atau setengah juz nanti malam, setengah juz. Jadi dalam luar biasa, Ustaz. Kita tahan dulu, Ustaz. Lewat dulu, Ustaz. Luar biasa sekali. Mang Cek Bijak, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, Al-Qur'an sebagai penyelamat manusia, mudah-mudahan menjadi kiblat bagi kita semuanya. Jangan kemana-mana, tetap akan kita bahas lagi setelah jeda yang satu ini, tetap di program Cawisan. Alhamdulillah, Mang Cek Bijak, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Anten Nunggu Buko, dan kita berada di segmen terakhir, segmen ketiga, dan tadi telah dibahas oleh kiai kita, guru kita, Ustaz Dr. Haji Rosyidin, membahas masalah Al-Qur'an dan penyelamat manusia. Dan tentu saja tadi beliau sudah mengingatkan kita kembali dalam tausiahnya tadi, bagaimana menjadikan Al-Qur'an itu sebagai habit, menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana Al-Qur'an bukan saja dibaca pada saat Ramadan saja, di luar Ramadan kita meninggalkan Al-Qur'an. Bukan itu yang kita harapkan. Bagaimana Ramadan menjadi starting point penting ya untuk mengawali, dan insya Allah ketika kita berhasil menjadikan Ramadan sebagai madrasah, insya Allah di 11 bulan kita akan menghadapi tantangan jauh lebih besar lagi. Dan Mang Cek Bijak, ini juga seiring dengan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Qur'an, surat Toha ayat 123, yang mana artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku,
Al-Quran, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini amat luar biasa sekali. Allah telah memberikan warning kepada kita, jika kita ingin tidak sesat, jika kita ingin celaka di dalam dunia maupun nanti di akhirat kelak, maka ikutlah petunjuknya ya di dalam Al-Quran. Dan ini luar biasa kali Mang Cek Bicek. Dan Mang Cek Duli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek bertanya, Jatori di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kita akan bahas kembali dengan tema kita Al-Quran yaitu sebagai penyelamat manusia. Jadi lagi kita Ustaz, tema kita Ustaz bagi Al-Quran di segmen terakhir nih Ustaz. Mungkin ada Mang Cek Bicek kita mungkin mau bergabung Ustaz mengenai potongan anten-anten nunggu buka nih, nunggu beduk waktu berbuka puasa. Ustaz, kalau kita bicara Al-Quran kembali nih Ustaz ya. Tadi kalau kita di surat Thaha ayat 123, Allah telah memberikan warning seperti ini Ustaz ya. Barang siapa katanya ingin mengikuti petunjuk ini adalah biar kita ada dua katanya, celaka dan juga tidak sesat Ustaz. Nah, kalau kita kembali ke Ustaz, apa efeknya jikalau manusia, jikalau suatu anggota keluarga, individu, mungkin personal, ya Ustaz, suatu instansi lembagaan jauh dari pedoman dan petunjuk Al-Quran, ya Ustaz. Seperti apa Ustaz celakanya? Iya. Jadi tadi saya katakan bahwa Allah cinta hambanya yang bernama manusia agar kembali kepada surga, maka Allah tidak membiarkan hambanya hidup dengan dalam belantara yang tanpa aturan-aturan. Maka Allah turunkan Al-Quran yang saya katakan tadi. Cek Dol ini sudah mengatakan Al-Quran harus jadi GPS. Kalau kita di sebuah kawasan yang kita tidak tahu arah. Maka kita buka GPS. Kata GPS kanan, ya kita ikut kanan. Kalau GPS kiri, ya kita kiri. Jangan menyebu kan ya? Iya. Kalau kemudian kita tidak mengikuti GPS, kita akan sesat. Itu baru dengan GPS. Al-Quran jauh lebih daripada itu. Kalau ketika kata Al-Quran, ini wajib, lakukan. Ini haram, ini haram, tinggalkan. Ini halal, lakukan. Ini dengan orang tua kita wajib berbakti. Maka kita lakukan. Kita harus mendidik anaknya dengan baik. Kita lakukan. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah untuk kehidupan kita ke depan jauh lebih baik lagi, ya sudah ikuti Al-Quran. Apa banyak sekali terkait dengan Al-Quran. Sampai Al-Quran itu meminta kepada manusia hambanya untuk mempersiapkan diri dan keluarganya untuk menjadi orang hebat. Contoh, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ya, hendaklah kamu semuanya itu khawatir kalau kemudian akan mewariskan, kalau kemudian akan meninggalkan generasi yang lemah. Allah sampai berbicara seperti itu. Artinya apa? Kita wajib mempersiapkan, orang tua wajib mempersiapkan anak cucunya untuk mereka menjadi generasi yang berkualitas. Quran ini Rabbani Ustaz ya. Iya. Nah, dan banyak sekali. Nah, oleh karena itu ketika kata Al-Quran ke kanan, ya melok ke kanan. Ikuti kiai, melok kiai. Ketuanya. Iya. Jangan ikut yang begini. Ya sudah, jangan diikutin. Karena itu menjadikan keselamatan. Oleh karena itu kalau pengen tidak sesat, maka ikuti Al-Quran. Kalau kita sekarang di dunia kayak begini, kita tidak tahu arah, maka yang menjadikan arah adalah GPS. Ya, kalau kita tidak mengikuti GPS, ya siap untuk contoh kita mau ke Pelaju, titik kita sekarang berada di Pal TV itu kan, kata GPS keluar sana, kemudian ke kiri, 45, kemudian ke kanan dan sebagainya. Kok tahu-tahu kita tidak ikuti itu, ya nggak sampai ke Pelaju. Mungkin sampainya ke Sekayu barangkali kan. Ya, itu kan atau jalan buntu. Itu kan namanya sesat ya. Itu sesat dan sesat itu akan menjadi orang yang merugi. Iya, luar biasa sekali Ustaz. Luar biasa sekali Al-Quran dan manusia ini Ustaz. Tapi kita memberikan hadiah dulu Ustaz. Ya, pemirsa kita Mang Cek Bicek gitu, yang insyaallah ini menjadi THR akhir Ramadan ini Ustaz. Oke, Mang Cek Bicek, kita masuk kepada program Kurma Kuis Ramadan. Kuis anten-anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Bicek, kita akan menunggu siapakah yang beruntung. Nanti ingat
Cek Doli pengen mengingatkan kembali, nanti Cek Doli menyebutkan Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Jangan lupa passwordnya nantinya Dunia Belanja Hiburan Keluarga. Jangan lupa di telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Siapakah yang beruntung saat kita nunggu saat? Ya dak, ini voucher belanja senilai 250 saat. Banyak gitu. Banyak saat deh. Nambah. Lumayan saat buat di akhir beli bukuan saat nih. Iya. Saat kayaknya ada penelpon kita masuk, kita angkat Iya. dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dari Dodi, Pak. Pak Karim. Dari Dodi, Pak. Pak Doni. Oke, Pak Doni di mana, Pak? Di KM14. Di KM14. Wah, luar biasa sekali Ya. jauh kan nih. Pak Doni sehat, Pak? Lancar puasanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah. lancar. Alhamdulillah. Pak Doni, passwordnya apa, Pak Doni? Palembang Square Mall dan Palembang Icon. Dunia belanja hiburan keluarga. Oh, luar biasa. Sering, Pak, ke Palembang Icon atau Palembang Square? Belum, Pak. Belum. Belum. Oh, insya Allah Belum. jangan lupa Pak kakeknya udah. Oke Pak, simak baik-baik Pak ya pertanyaan kita. Oke Iya, Pak. Puasa di bulan Ramadan hukumnya A. Sunnah, B. Wajib. Wajib, Pak. Wajib. Wajib. Wajibnya apa Pak? Iya, wajib, Pak. Sunda, Pak. Puasa udah Pak? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Sudah ke 21 Pak ya, masuk 22 Iya, malam betul. ini. Gimana Ustaz? Iya. Iya, betul. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Selamat Pak Doni ya di Oke, KM14. Jawabannya B, wajib ya. Jadi puasanya ada kewajiban kita Ustaz ya di Ya. Al-Baqarah 183. Selamat dan jangan lupa Pak Doni nanti silakan ambil hadiahnya setiap hari di waktu kerja di pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore, tapi jangan lupa bawa identitas KTP-nya. Ya, nggak salah uang Ustaz ya. Ya, betul. Salah ngenjuk Ustaz ya. Oke pemirsa, luar biasa sekali itu program kuis Ramadan kita dan insya Allah kita ucapkan terima kasih kepada Palembang Square Mall dan juga Palembang Icon yang menjadi sponsor kita. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Alhamdulillah, kita ucapkan selamat kepada para pemenang tadi. Kuis kita voucher belanja senilai 250.000. Jangan lupa ambil vouchernya dengan membawa kartu identitas. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, waktu berbuka puasa sebentar lagi tiba dan kita berada di segmen terakhir, berada di kesimpulan Ustaz. Mungkin ada Mang Cek Bicek kita yang baru bergabung Ustaz, mungkin pengen mendengarkan kesimpulan Ustaz tentang Al-Qur'an dan penyelamat manusia nih Ustaz. Jatuh Ustaz. Pemirsa Pal TV, rahimakumullah, alhamdulillah segmen kita sudah berakhir dan simpulannya bahwa Allah cinta kepada hambanya. Cintanya Allah kepada hambanya yang pertama Allah hadirkan Al-Quran, yang kedua Allah juga hadirkan Ramadan. Ramadan dan Al-Quran adalah satu kesatuan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan akan menjadikan kemuliaan bagi orang-orang yang hidup bersama dengan Al-Quran. Muliakanlah diri kita, muliakanlah keluarga kita, muliakanlah semua apa yang ada dalam diri kita, dengan kita bersama-sama untuk menjadikan Al-Quran sebagai kawan hidup. Kawan yang setia adalah kawan yang akan menemani sampai kapan saja, dan kawan yang bisa diajak untuk sampai kapan hidup kita adalah Al-Quran. Ketika kita berkawan dengan sesama, maka barangkali sebatas dimensi duniawi. Dan bahkan ketika kita masuk ke lubang jahat, barangkali kontribusi mereka tidak seberapa. Tapi ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, ketika kita membacanya, hati kita akan tenang, hati kita akan damai. Kemudian bahkan ketika kita nanti kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari nunggu alam akhirat, kita berada di alam barzah, ketika yang lain keluarga tidak ada yang nemenin, sahabat, atasan, staf kita, semuanya tidak ada. Tapi benda yang kita baca, Al-Quran, dia akan bersamai kita, bahkan dia akan menjadi teman untuk kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ketika nanti di Sirat, Al-Quran juga akan membersamai kita. Ketika orang menggambarkan betapa tipisnya Siratul Mustirat, maka Al-Quran yang akan membersamai kita. Sampai kemudian nanti di akhirat, di mahsyar,
ketika orang semuanya dalam keadaan haus, lapar, Al-Quran akan membersamai kita. Oleh karena itu, ayo kita hidup bersama dengan Al-Quran, karena dia akan menyelamatkan hidup kita min dari dunya ila daril akhirah, dari sekarang kehidupan dunia sampai kehidupan nanti di hari akhir. Mudah-mudahan Ramadan menjadi starting point untuk kita mengawali setelah Ramadan selesai, Quran tetap terbuka, lisan tetap berzikir, tetap membaca Al-Quran. Dan itulah manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Surga merindukan kita dengan Al-Quran Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Rosyidin Hasan Ustaz. Mata'anallah bitul hayat Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Bertemu lagi kembali Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita Dr. Haji Rosyidin Hasan MPDI, tadi membahas tentang tema kita Al-Quran dan sebagai penyelamat manusia. Dan Mang Cek Bicek tentu saja ini juga selaras dengan sabda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, siapa saja yang membaca Al-Quran satu huruf dari kitabullah Al-Quran ini, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan mudah-mudahan pemirsa, mari kita menggelorakan, memudayakan untuk kembali membuka Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi teman sahabat kita hingga nanti kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena surga merindukan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Bang Cek Bicek pemirsa Pal TV dirahmati Allah, kita mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan para sponsor kita, yaitu Basnas Kota Palembang, Lipo Malls, Palembang Square, Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Shirley, Mega Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, dan Putri Pinang Masak 2. Kita ucapkan syukron kasiron jazakallah khair kepada seluruh para pendukung, para sponsor kita dan mitra kita. Dan akhirnya Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30. Tentu saja hanya di Pal TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli mengucapkan terima kasih dan selamat berbuka puasa. Dan akhirnya akan tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.